lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Batu yang dihancurkan. Ayat hafalan Mazmur pasal 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Pekabaran pelajaran ini, Tuhan selalu bersedia untuk mengampuni. Pernahkah engkau merasa marah karena seseorang telah berbuat sesuatu yang buruk? Pernahkah engkau harus meminta maaf kepada ibu atau ayah atau seorang temanmu? Apakah itu mudah? Bangsa Israel sungguh-sungguh melukai perasaan Allah. Mereka memiliki sebuah alasan yang besar untuk memohon pengampunan. Apakah yang Allah lakukan? Setelah Allah mengucapkan 10 perintah dari Gunung Sinai, Dia memanggil Musa ke gunung itu. Allah memiliki banyak perintah untuk diberikan kepada Musa. Dia ingin menolong bangsa Israel menghidupkan 10 perintah itu di dalam kehidupan mereka. Allah berbicara kepada Musa dalam waktu yang lama. Dia menjelaskan 10 perintahnya dengan lebih rinci. Allah menuliskan perintah-perintahnya pada 2 loh batu yang besar dengan jarinya sendiri. Musa pergi untuk waktu yang lama, 40 hari, hampir 6 minggu. Begitu lama, sehingga bangsa itu berpikir bahwa dia tidak akan kembali. Maka mereka pergi kepada abangnya Harun. Harun, kata mereka, Musa telah lama pergi. Kami tidak tahu di mana dia atau apa yang terjadi padanya. Dia boleh saja telah membawa kita keluar dari Mesir. Tetapi sekarang dia telah meninggalkan kita. Kami menginginkan dewa-dewa yang dapat kami lihat, seperti dewa-dewa yang dimiliki bangsa Mesir. Harun mengetahui bahwa apa yang mereka minta adalah salah. Namun dia takut terhadap bangsa itu. Maka Harun berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan katakan kepada setiap orang untuk membawa anting-anting emas mereka kepadaku." Harun melebur emas itu dan mencetaknya menjadi sebuah anak lembu emas. Bangsa Israel berpesta pora. "Inilah Allah kita," mereka berseru. "Inilah yang telah membawa kita keluar dari perbudakan. Allah kita yang baru akan membawa kita ke negeri kita yang baru." Harun mengetahui bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah. Dia mengetahui bahwa dia dan bangsa itu sedang melanggar perintah yang kedua dari Tuhan. Walaupun begitu, dia berusaha menjaga agar bangsa itu tidak berpaling sepenuhnya dari Allah. Dia membangun sebuah altar di depan anak lembu emas itu. Dia mengumumkan kepada kerumunan itu, "Besok kita akan mengadakan perayaan untuk Allah." Tetapi hal itu hanya membuat keadaan bertambah buruk. Hari berikutnya bangsa itu bangun pagi-pagi sekali. Mereka membawa banyak persembahan kepada Allah mereka yang baru. Setiap orang mulai menari, menyanyi, makan dan minum. Harun telah berkata, "Kita akan mengadakan perayaan untuk Allah."
Tetapi bangsa itu dengan jelas sedang berpesta untuk ilah mereka. Musa masih berada di puncak gunung, sedang berbicara dengan Allah. Tiba-tiba Allah berkata kepadanya, "Segeralah turun, Musa. Bangsa itu sedang berpaling dari apa yang telah aku perintahkan. Mereka telah membuat sebuah ilah dalam bentuk seekor anak lembu, dan mereka telah mempersembahkan korban-korban dan menyembahnya." Musa bergegas turun dari gunung itu. Dia membawa 2 loh batu yang istimewa di mana Allah telah menuliskan dengan jari tangannya sendiri. Setengah perjalanan dari puncak gunung, Musa bertemu dengan pembantunya Yosua. Musa dan Yosua mendengar keributan yang keras. Kedengarannya seperti ada perang di perkemahan. "Apakah seseorang telah menyerang bangsa Israel?" tanya Yosua. "Tidak," kata Musa. "Itu bukan suara peperangan. Itu adalah suara teriakan bangsa itu. Itu adalah suara orang-orang menyanyi." Mereka pun bergegas turun. Ketika mereka akhirnya tiba di perkemahan, Musa memandang anak lembu emas itu. Dia melihat umat Tuhan menari-nari mengelilinginya. Dengan marah, dia mengambil loh batu 10 perintah dan melemparkannya ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Musa memohon agar Allah mengampuni bangsa Israel. Allah mengampuni mereka. Dia mengasihi mereka, walaupun mereka telah berbuat salah. Hal yang sama berlaku kepada kita hari ini. Jika kita sungguh-sungguh menyesal, Allah mengampuni kita ketika kita melakukan hal-hal yang salah. Yang harus kita lakukan hanyalah memohon kepadanya. Jika kita tetap dekat kepadanya, kita akan mengetahui kasih dan pengampunannya juga. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.